Kalau untuk yang secara keseluruhan yang menerima daripada SK pada 1 Oktober ini itu berjumlah 2.927. Sudah gabung dengan yang tahap 1 dan tahap 2. Banyak sekali ternyata, hampir 3.000 ya. Kurang lebih 3.000. Hampir 3.000. Iya. Pantasan tadi macet. Macet sekali. Ya kala-kala orang wisuda, banyak sekali. Iya, Kenapa harus ada forum? Kayaknya P3K sebelumnya mungkin tidak ada. Untuk yang tahap 1 ini saya rasa sudah ini yang paling besar daripada P3K. Untuk penerimaan P3K mungkin sekitar 2.500 sekian. Ya, banyak sekali. Jadi kami berpikir bahwa memang harus ada wadah untuk sentral informasi. Iya. Selalu sampaikan kepada teman-teman, tidak usah terlalu khawatir kalau persoalan status. Selama kita menjalankan daripada tanggung jawab kita secara baik, secara bagus, secara disiplin, saya rasa Pemda Konawe tidak mungkin tutup mata. Iya. Pasti berpihak dan memperjuangkan nasib teman-teman. Memperjuangkan dan tetap melanjutkan daripada kontrak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Esti Imastasia di Onggano Podcast hari ini di episode ke-16. Hari ini dengan tema harapan, perjuangan, dan masa depan P3K. Kebetulan hari ini tepat di tanggal 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum mengenang peristiwa bersejarah gerakan 30 SPKI ya. Di tahun 1965, dan di hari yang bersejarah ini juga sekaligus momentum yang bersejarah dan menyenangkan tentunya bagi rekan-rekan ASN P3K yang hari ini menerima secara resmi SK-nya. Telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Forum P3K Kabupaten Konawe di tahun 2025 ya. Oke, selamat datang Kanda atau Bapak? Sembarang saja yang penting. Jangan pi sembarang. Kanda. Oh Kanda. Iya. Kanda. Oke, boleh perkenalkan diri dulu, silahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Jadarudin Talibara Esos, biasa disapa Jadar Talibara. Oke. Untuk sementara saya selaku sebagai Ketua Forum P3K tahap 1 tahun 2024. Oh 2024 ya, kemarin. 2024 ya. Oke. Jadi untuk sekarang alhamdulillah saya lulus di Dinas Lingkungan Hidup. Oh DLH. Ya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe. Bagaimana perasaannya hari ini setelah menerima SK? Bicara perasaan mungkin bisa kita gambarkan mulai dari bulan 1 alhamdulillah kami menunggu sampai sekarang ini teman-teman P3K semua sangat senang dan merasa bahagia karena ini momentum yang sangat bersejarah. Apalagi di hari yang sangat bersejarah ini, dalam hal ini Hari Kesaktian Pancasila, saya kira seperti itu. Iya, jadi mereka ini dari pengumuman kelulusannya itu di tahun 2024? Iya, untuk pengumuman untuk seleksi tahun 2024, ya. Untuk pengumuman lulus seleksi itu di tahun 2024 di bulan 12. Bulan 12, jadi ya. Lumayan lama juga ini menunggu. Lumayan lah. Oke, tapi kalau waktu masih sebagai tenaga non-ASN memang mengabdinya di Kabupaten Konawe itu di instansi mana? Kalau untuk tenaga non-ASN kemarin saya selaku staf khusus daripada almarhum Pak Wakil Bupati Konawe, dalam hal ini Bapak Gusli Topan Sabara. Iya. Ya, jadi kami ada beberapa orang selaku staf khusus beliau, dan olehnya itu saya mendaftar pakai SK itu, dan alhamdulillah saya lolos di Dinas Lingkungan Hidup. DLH ya? Iya, kebetulan saya menembak di situ. Jadi memang DLH ini kemarin lumayan banyak. Lumayan banyak, kalau untuk tahap 1 itu kurang lebih 400. Oh iya, kalau banyak. Tahap 1, kayaknya paling banyak DLH. Paling banyak. Oke, kalau jumlah keseluruhannya ini teman-teman ASN P3K yang hari ini menerima SK itu berapa orang? Kalau untuk hari ini kan sudah gabung. Ya, tahap 1, tahap 2. Tahap 1 dengan yang tahap 2. Kalau untuk yang secara keseluruhan yang menerima daripada SK pada 1 Oktober ini itu berjumlah 2.927. Sudah gabung dengan yang tahap 1 dan tahap 2.
Banyak sekali ternyata, hampir 3.000 ya. Kurang lebih 3.000. Hampir 3.000. Iya. Pantasan tadi macet di sana. Macet sekali. Udah kalah orang wisuda. Iya. Banyak sekali. Alhamdulillah ya. Oke, kita cerita-cerita saja yang santai, Siap. jangan tegang. Kita minum-minum teh. Siap. Makan kue. Oke. Minum teh dulu. Iya, minum dulu, minum. Kering tenggorokan ini, kering. Habis tahu panas di luar tadi. Oke, mungkin kita bisa cerita-cerita sedikit tentang kondisi waktu ini, rekrutmen. Bagaimana itu? Rekrutmen Kalau tahap 1 dulu. Tahap 1. Ya. Jadi saya ini berbicara khusus yang tahap 1 saja Ya, karena yang saya ketuai ini mungkin kurang lebih 2.598 yang untuk tahap 1. Jadi mereka menunjuk daripada teman-teman saya untuk mempercayakan kepada saya selaku ketua. Jadi forum. ini ketua forum, apa Ya, namanya? Ketua forum P3K Kabupaten Konawe. Kabupaten Konawe tahap 1 2024. Oke, jadi beliau ini sebenarnya ketua geng. Ketua Gengnya ASN P3K. P3K khusus Beliau yang tahap ini. 1. Berarti kita yang ini sebagai. Oke, jadi bagaimana dulu tuh waktu rekrutmennya? Kalau untuk rekrutmen kemarin, jadi fokusnya ke non ASN. Jadi yang non ASN melakukan daripada tahap seleksi per Desember di 2024. Jadi dalam tahap seleksi itu ada beberapa soal. Yang pertama mengenai masalah pertanyaan, soal-soal manajerial. Oh iya, jadi memang tesnya CAT juga ya? CAT juga, soal-soal sosial kultural. Oke. Dan terakhir itu soal-soal mengenai wawancara. Oh, ada wawancara. Ada wawancara tetapi secara tertulis. Oh iya ya. Secara tertulis. Esai begitu ya? Esainya. Ya. Seperti itu, Bu. Jadi memang banyak saingannya sebenarnya ya? Kalau Saingannya untuk banyak. bicara saingan sebenarnya gak semacam saya. Iya. Ini kan saya dari kemarin di staf Pak Wakil. Pak Wakil. Terus saya menembak di DLH. Jadi kalau untuk persoalan saingan sebenarnya itu kita tidak tahu. Iya. Karena kan kita yang menembak, akhirnya kita tidak tahu sudah berapa orang sih yang sudah menembak di katakanlah formasi itu. Kalau saya tempatku lulus, untuk saya pribadi ya, untuk tempatku lulus itu di formasi S1 yang kebutuhannya itu 51 orang. 51 orang. 51 orang untuk kebutuhan yang S1 sarjana. Berarti banyak itu memang, banyak sekali DLH ya. Oke, selanjutnya sudah pernah jalan-jalan ke kantornya DLH? Sudah. Oh, mohon maaf, kalau kita sebelumnya masuk K2 kah? Kategori K2? Bukan. Oh, bukan. Saya masuk di R3. Oh, R3. Iya. R3. R3. Oke. Jadi sudah pernah jalan-jalan ini ke DLH? Sudah sering. Atau sudah mulai menjalankan tugas tipis-tipis? Belum, karena belum ada instruksi mungkin belum ada kemarin sebelumnya belum ada penerimaan SK secara resmi. Ya, secara resmi. Kalau menurut Anda nih, pandangannya Anda, mungkin berdasarkan pengalaman, kira-kira kalau di instansi tempatnya bekerja itu ada tidak perbedaan perlakuan atau pola-pola kerja antara ASN P3K dengan yang PNS? Kalau persoalan itu mungkin kalau dari saya ya. Iya, menurutnya Kanda. Iya, kalau dari saya mungkin saya tidak bisa dulu komentari karena untuk saya belum melaksanakan daripada tugas. Mungkin per 1 Oktober ini baru kami melaksanakan tugas. Mudah-mudahan tidak ada ya perbedaan seperti itu. Mudah-mudahan perbedaan. Mudah-mudahan tidak ada sama sekali perbedaan. Betul. Oke, kalau menurut Anda nilai-nilai apa yang harus dimiliki seorang ASN? Kalau menurut saya nilai-nilai itu yang pertama loyalitas, integritas, disiplin dan tanggung jawab. Masya Allah. Karena di soal-soal pada saat kemarin kami seleksi itu, soal-soal itu ada. Oh, ada. Ada di pertanyaan itu mengenai masalah manajerial, mengenai masalah kepemimpinan dan disiplin. Jadi itu semua yang harus ditanamkan. Siap. Itu semua dalam yang harus diri ditanamkan. ASN. ASN. Kalau ini kan tadi ketua forum, ketua forum P3K 2024 Kabupaten Konawe. Sebenarnya apa sih yang mendorong terbentuknya forum ini? Kenapa harus ada forum? Kayaknya P3K sebelumnya mungkin tidak ada. Iya, jadi kemarin setelah saya dengan teman-teman berpikir bahwa
untuk yang tahap 1 ini saya rasa sudah ini yang paling besar daripada P3K untuk penerimaan P3K. Mungkin sekitar 2.500 sekian-sekian. Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kami berpikir bahwa memang harus ada wadah untuk sentral informasi. Iya. Sentral informasi. Oke. Jadi kalau perseorangan itu saya rasa itu susah. Susah diakomodir. Susah diakomodir. Jadi olehnya itu makanya kemarin biasa kami silaturahmi berkomunikasi dengan Kepala BKPSDM memberikan informasi bahwa seperti ini. Jadi nanti kami yang bisa melanjutkan ke teman-teman yang lain. Jadi sebelumnya kita punya grup WA. Ya. Ada grup WA untuk saling tukar informasi. Berdistribusi informasi seperti itu. Oke. Kalau misalnya ini dalam forum P3K, dinamikanya seperti apa sih di dalam kelompok ini? Kalau dinamikanya mungkin seperti apa? Kan ini banyak orang, banyak ego, banyak apa? Jadi kalau susah tidak diatur ini, teman-teman. Sebenarnya kalau persoalan susahnya itu saya rasa dari ribuan ini. Iya. Mungkin ada yang beda karakter. Iya, itu tadi. Jadi saya rasa mungkin kita lebih bijak-bijak saja. Apalagi kan kalau yang di tahap 1 ini kebanyakan kita punya orang-orang tua yang ex-THK 2. Iya. Ex-THK 2. Jadi banyak yang sudah berumur. Sudah berumur. Banyak kita punya orang tua lah. Banyak kita punya orang tua. Jadi kalau persoalan dinamika itu memang harus ada dinamika, tapi kan harus kita yang bijak. Ya, kita yang pandai-pandai menyikapi. Saya kira seperti itu. Iya, itulah gunanya ini Pak Ketua ya. Betul. Oke, kan ini banyak nih yang mempertanyakan soal jaminan karir jangka panjangnya ini P3K. Kalau menurut Anda menyikapi kekhawatiran ini seperti apa sih? Kalau untuk jaminan karir, mungkin banyak teman-teman ini bertanya-bertanya. Sudah menjadi bahan diskusi teman-teman baik di warung kopi maupun di mana saja. Iya. Tetapi ini kembali di kebijakan daripada nasional, kebijakan pusat, pemerintah pusat. Jadi mungkin sedikit saja menggambarkan bahwa yang menjadi mengenai masalah jenjang karir atau persoalan status itu yang menjadi perjuangan kemarin. Baik untuk di tingkat nasional supaya antara P3K, kan kalau P3K itu ada namanya kontrak. Iya. Apalagi kita tadi ini mungkin teman-teman tahu bahwa untuk kontraknya kita dulu baru 1 tahun. Iya, 1 tahun. Tidak seperti P3K yang tahun sebelumnya mereka 5 tahun ya? Oh, kalau itu minta maaf saya kurang tahu. Tapi kalau yang ini kita 1 tahun. 1 tahun dulu untuk tahap percobaan. Tetapi saya selalu menyampaikan ke semua teman-teman P3K yang khususnya tahap 1 bahwa kalau persoalan karir dan status kita, terus kontrak kita itu tidak usah kita terlalu khawatirkan. Yang penting kita perbaiki kita punya kinerja. Iya, betul. Perbaiki kita punya kedisiplinan. Terus lain sebagainya. Saya kira kalau persoalan kontrak ini tidak perlu kita khawatirkan. Insya Allah regulasinya ini mungkin sudah dipikirkan. Tentunya pemerintah juga memikirkan ini ya. Yang terbaik lah untuk teman-teman P3K tentunya. Oke, terus ini saya mau tanya, bagaimana hubungan komunikasinya ini forum P3K dengan pihak Pemda Konawe? Kalau menurut? Kalau komunikasinya saya rasa sangat baik. Sangat baik karena sebelum-sebelumnya juga kami biasa berkomunikasi dengan Kepala BKPSDM. Iya, Kepala BKPSDM. Terkait mengenai masalah informasi seperti bagaimana. Iya. Jadi kalau persoalan hubungan itu memang baik. Alhamdulillah baik. Jadi maksudnya selama ini aspirasinya atau ininya tersampaikan? Tersampaikan, sangat baik tersampaikan. Jadi kalau menurut Anda pihak Pemda Kabupaten Konawe ini cukup berpihak ya mendukung para ASN-nya? Kalau menurut saya itu saya nilai sangat berpihak karena kenapa? Mulai dari tahap 1 sampai lagi diadakan tahap 2 itu logikanya memang sangat berpihak. Kalau dia tidak berpihak tidak mungkin dia melakukan di tahap 2. Misalnya mungkin memperjuangkan. Jadi saya rasa Pemda hari ini sangat mendukung, sangat mengapresiasi teman-teman semua. Iya. Yang kita harapkan tentunya dukungan-dukungan seperti ini terus betul. Terus ada lah untuk para ASN. Para ASN. Oke.
Kemudian ini, apa sih harapan forum forum P3K ini terhadap kebijakan nasional, khususnya untuk membantu P3K di kabupaten? Jadi, Harapannya? harapan kami sebenarnya ini yang menjadi sebenarnya isu nasional juga dan isu di P3K di masing-masing daerah. Iya. Jadi harapan kami itu tidak lain dan tidak bukan bagaimana caranya supaya P3K ini itu setara dengan statusnya dengan yang PNS. PNS. Ya, oke. artinya kalau yang P3K kan ada yang namanya kontrak. Iya. Jadi kalau bisa dihilangkan kontrak, kita menjadi semacam pegawai tetap. Iya. Disamakan dengan PNS. Sama dengan PNS. Saya kira itu semua harapan yang sama. Kan kalau perbedaan yang signifikan PNS dan P3K ini kan apa dia? Persoalan status. Status. Iya, kalau PNS itu kan pegawai tetap. Iya. Kalau P3K itu kontrak. Ada yang kontrak seperti kita ini, ada kontrak dulu 1 tahun, ada yang kontrak 5 tahun, seperti itu. Terus kalau masalah kayak jaminan pensiunan, mungkin kalau P3K belum ada ya? Kalau untuk jaminan pensiunan mungkin sementara dibahas mungkin ya. Kayaknya Mudah-mudahan ke depannya teman-teman P3K juga sudah mendapatkan hak itu supaya setara sama PNS ya. Betul. Itu harapan terbesarnya. Harapan terbesar itu, Bu. Oke. Ini kalau boleh memilih. Ya. Jangan kita tegang. Satu hal yang langsung diubah oleh pemerintah hari ini untuk P3K Kabupaten Konawe. Hal apa yang paling mendesak menurut Anda? Kalau untuk memilih, itu harapan yang paling besar itu persoalan status. Oh, status. Kembali Mungkin lagi bisa disampaikan langsung. Persoalan status. Jadi kalau untuk harapan sebenarnya teman-teman, jadi kembali lagi persoalan status yang dari tadinya mungkin 1 tahun, bisa. Tetapi kembali lagi kemarin kita selalu sampaikan kepada teman-teman, tidak usah terlalu khawatir kalau persoalan status. Selama kita menjalankan daripada tanggung jawab kita secara baik, secara bagus, secara disiplin, saya rasa Pemda Konawe tidak mungkin tutup mata. Iya, pasti berpihak dan memperjuangkan nasib teman-teman. Memperjuangkan dan tetap melanjutkan daripada kontrak kita. Semoga kontraknya diperpanjang. Jangan 5 tahun sampai pensiun kalau bisa. Mengabdi untuk Konawe. Ya, Siap. Oke. Mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini. Mungkin masih ada kesibukan lain yang setelah ini masih ada acara? Masih ada acara. Acara apa itu? Acara Molulo? Bukan, acara Acara penerimaan SK di dinas masing-masing. Oh iya, jadi tadi ini teman-teman yang di sini menerimanya secara simbolis. Secara simbolis. Tadi mungkin sekitar kurang lebih 30 orang secara termasuk simbolis. Kita? Iya, termasuk. Oh, yang menerima secara resmi. Tetapi kembali di OPD masing-masing. Kembali ke OPD masing-masing. Jadi mungkin jadwalnya siang ini ya, semua kembali ke dinasnya masing-masing. Oke, mungkin Kanda ini mau bergeser, tapi sebenarnya enggak buru-buru, Ji. Iya. Katanya tim podcast minta sepatah 2 patah kata dari Pak Ketua Forum, atau mau pantun, mau apa, mau menyanyikan? Pepatah saja. Oh, pepatah, boleh, silakan. Jadi untuk pepatah hari ini, kata-kata hari ini untuk P3K ada salah satu pepatah Yunani. Jauhnya Mi. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin kira-kira seperti ini bunyinya. Iya. Perompak bisa saja membakar ataupun merusak daripada kebun bunga. Tetapi dia tidak akan mampu menahan daripada musim semi. Iya. Semoga hadirnya daripada teman-teman P3K di Kabupaten Konawe hari ini adalah salah satu musim semi baru khususnya di Kabupaten Konawe. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Dari saya pribadi tentunya mengucapkan selamat. Siap. Selamat atas penyerahan SK hari ini. Siap. Selamat bergabung di Pemda Kabupaten Konawe. Siap. Selamat bekerja tentunya dengan baik. Mudah-mudahan kontraknya panjang. Alhamdulillah. Siapa tahu bisa diangkat PNS. Amin. Karena saya dengar-dengar katanya regulasinya sedang dibahas di DPR Insyaallah. pusat. Siap.
Oke, terima kasih bincang-bincangnya hari Iya. ini. Siapa tahu nanti kita undang lagi bincang-bincang boleh? Bisa. Bisa sekali, bisa. Bisa sekali. Sangat bisa. Oh, bisa. Oke. Oke, baik. Pesan dari saya untuk teman-teman ASN P3K, jadikanlah proses hari ini, pengangkatan hari ini sebagai anugerah yang harus kita syukuri, sekaligus amanah yang harus kita emban dengan baik. Bekerja dengan baik, dengan integritas yang tinggi. Ingat bahwa kita ASN adalah abdi negara, pelayan masyarakat. Tentunya kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Baik, saksikan terus Onggano Podcast. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk terus mengupdate informasi dari kami di Skominfo Konawe. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.